Oke, balik lagi di channel Meralat Mental. Kembali lagi melanjutkan dari video gue yang sebelumnya ya. Kali ini masih nyambung, yaitu tentang dikontrol oleh ketakutan. Dan kali ini gue mau bicara berdasar pengalaman gue ketika bekerja di suatu perusahaan dulu. Apa yang dikatakan oleh ayah gue itu benar ya, karena jika seseorang dikontrol oleh ketakutan, maka dia ada kecenderungan takut keluar dari suatu perusahaan tersebut gitu. Dan hal ini pun juga gue temukan di tempat gue bekerja dulu. Dan rata-rata ini justru gue temui di sisi mereka yang sudah senior atau sudah lama di sana. Karena mereka sudah lama di sana dan keluhan-keluhan mereka pun juga terkait hal-hal yang menurut gue sepele ya, hal yang tidak bisa mereka kontrol. Jadi seolah apa yang dikatakan oleh ayah gue itu ada benarnya. Yaitu ketika kalian takut, maka kalian akan dikontrol oleh perusahaan tempat kalian bekerja. Oke, pertanyaannya, keluhannya semacam apa? Gue kasih contoh keluhan yang dikeluhkan oleh menurut gue senior gue dulu ya. Ketika mereka sudah lama bekerja, mereka mulai mengeluhkan fasilitas yang dikatakan buruk gitu, udah kuno, tidak bisa digunakan lagi atau seharusnya sudah harus diganti dengan embel-embel agar performa mereka bisa lebih meningkat lagi gitu. Sedangkan jika gue pun melihatnya gitu, pembaruan peralatan ini pun sebetulnya belum terlalu diperlukan gitu. Misal komputer, CPU dan lain-lain itu gue rasa memang belum perlu karena tidak ada urgensi untuk pembaruan di sana. Nah, dari keluhan senior gue itu, gue merasa bahwa sebenarnya yang mereka keluhkan itu bukanlah peralatannya, tapi diri mereka sendiri. Mereka mengeluh karena sudah merasa berat dalam bekerja, tapi ada sisi ketakutan untuk melepaskan pekerjaan itu. Semakin lama, akhirnya mereka mulai menyebarkan keluhan-keluhan itu kepada karyawan-karyawan yang baru masuk. Seolah-olah bahwa apa yang mereka keluhkan itu memang hal yang betul gitu dan memang layak dikeluhkan. Sedangkan jika karyawan-karyawan baru pun bekerja ini tidak merasa terbebani. Nah, ini kembali lagi relevannya dengan apa yang ayah gue bilang tentang ketakutan tadi. Nah, lalu gue akhirnya menemukan satu kesimpulan. Kenapa senior-senior gue ini mengeluh dan tidak memutuskan untuk keluar. Karena mereka hanya mempunyai satu opsi saja untuk mendapatkan uang atau untuk memperoleh kekayaan. Nah, karena mereka sudah mendapatkan tempat yang nyaman sehingga mereka tidak mempunyai banyak pilihan untuk menemukan sumber-sumber uang yang lainnya gitu. Lagi-lagi apa yang ayah gue bilang itu betul sekali ya terkait dengan pola berpikir. Karena ketika kalian terbiasa berada di tempat yang nyaman, terbiasa menerima gaji bulanan, maka kalian akan ada kecenderungan menidurkan pikiran kalian. Ya, walaupun itu tidak semuanya ya. Ada yang bekerja sambil mencari sambilan atau sudah punya side hustle lainnya. Nah, kalau kalian tipe kalian seperti itu, gue rasa nggak ada masalah. Nah, tapi untuk kasus yang gue ceritakan tadi, memang betul mereka senior-senior gue ini menempatkan posisi mereka di menempatkan sumber penghasilan mereka di pekerjaan itu. Bahkan terlihat sekali wajah lelah di raut muka mereka dan memang seperti yang gue bilang tadi, mereka gue rasa takut untuk melepaskannya. Sampai di satu kondisi gue ingat dengan kata-kata ayah gue yaitu tentang gak semua orang berani keluar dari zona nyaman. Nah, mungkin ini mainstream ya kalimatnya. Kemudian dia juga bilang lagi bahwa ada kecenderungan gengsi atau malu seseorang ingin berjualan. Nah, dalam konteks ini berbisnis ya, atau memulai marketing gitu, menawarkan produk bisa door to door atau melalui platform lainnya gitu. Nah, jika seseorang sudah terbiasa ya kerja kantoran atau menempatkan dirinya di suatu perusahaan yang mungkin gengsinya besar ya, ada kecenderungan mereka yang ada di sana memandang jual beli atau penjualan itu adalah hal yang rendah gitu. Nah, ini pengakuan dari ayah gue sendiri. Sedangkan beliau mengatakan bahwa ketika kamu ingin kaya secara cepat, ya kamu harus jualan. Karena di sana ketika kamu kerja keras, kamu bisa mendapatkan uang
atau hasil dari kerja kerasmu itu murni untuk dirimu sendiri selama produk yang kamu jual itu untukmu. Dan satu lagi yang terpenting adalah ketika kamu sudah mulai berjualan atau berbisnis, kamu tidak dikontrol oleh orang lain. Sehingga kamu bisa mengendalikan waktumu, kamu mempunyai kontrol atas dirimu sendiri. Jika kamu ingin menaikkan income, akhirnya kamu harus bekerja keras di bidang usaha yang kamu tekuni. Dan kamu pun dan jikalaupun ingin santai-santai, maka kamu juga yang akan menerima efeknya di pemasukanmu. Dan sekali lagi, ayah gue menang dalam satu pola yang dinamakan pola berpikir kreatif. Dan ini bisa diterapkan di dunia bisnis dan di berbagai sektor gitu. Dan apa yang ayah gue katakan tentang ketakutan seseorang yang sudah terbiasa berada di area atau zona nyaman, memang gue sudah melihatnya. Dan ketika mereka sudah tertekan, akhirnya mereka mulai menyalahkan keadaan, mulai menyalahkan perusahaan, mulai menyalahkan hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Sedangkan satu-satunya hal yang mungkin bisa mereka ubah adalah diri mereka sendiri. Oke, pesan dari ayah gue kepada gue adalah ketika kamu merasa ketakutan pada suatu hal yang kamu kerjakan atau ketika kamu berada di suatu perusahaan, artinya kamu sudah menempatkan dirimu satu langkah menuju kegagalan. Oke, mungkin sekian dulu video dari gue ya. Jika kalian memang suka dengan video seperti ini, silakan kalian like, bagikan atau subscribe. Dan jika memang ada masukan, silakan bisa berikan di kolom komentar. Dan jika memang dirasa bermanfaat, kalian bisa bagikan kepada orang-orang ya supaya orang lain menerima dampaknya dan mari sama-sama belajar.